Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat ya, jelas. Sehat ya. Pak Budi, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa hari ini Bapak akan mengadakan wawancara tentang dua hal. Satu, yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, itu sesi satu. Kemudian sesi kedua adalah mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan. Ini sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 4831. Jadi santai baik, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit, mungkin enggak sampai. Yang pertama Pak Budi, silakan dulu disampaikan, dikenalkan dulu lah berapa lama jadi kepala sekolah, kemudian berapa jumlah guru, berapa jumlah TU, jumlah siswa, dan bagaimana keadaan SMP Negeri 7 Prabu Muli sampai saat ini. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Santoso SPD Fisika, ya. Jadi bertugas di SMP Negeri 7 Prabu Muli ini baru sekitar 4 bulan, lebih sedikit. Jadi tepatnya 4 bulan ya. Ada 1 Agustus 2023 sampai sekarang. Keadaan SMP 7 ini sepeninggal dari kepala sekolah yang lama, itu Pak Roni Ardiansa, itu sekolah yang bagus ya. Jadi kami rombel itu ada 18 ya. 18 rombel ya. Kemudian dengan keadaan jumlah guru PNS itu ada 29, PT3 ada 5, kemudian PHL ada 13. Berarti kurang lebih 47 ya. 7 guru, kemudian jumlah peserta usaha PNS ada 3, PHL-nya 6, honornya 1. Oke. Jadi itu keadaan. Kemudian keadaan SMP Negeri 7, jadi sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya. berbagi. Itu sudah tingkat kelas ya. Jadi kelas 7 dan Merdeka ya. Ya sekolah penggerak. Salah satu sekolah penggerak di Kota Prabu Muli ya. Ya, sekolah penggerak ini nasibnya belum tahu. Belum ada keputusan. Yang jelas mereka sudah diminta SK kepala sekolah stop. Jadi sementara kelas 9 masih melaksanakan kurikulum KTSP ya. Itu keadaannya. Jadi mengenai kurikulum di SMP Negeri 7 jadi keadaannya cukup kondusif untuk belajar ya, walaupun ya jauh dari kota ini. Tapi keadaannya memungkinkan ya untuk itu. Jadi tahun ini akan sudah membuat kelas itu proyeksinya itu nanti akan ada kalau bisa ya, tapi tergantung ya berapa lama di sini. Jadi tiap tahun kami akan menganggarkan itu 3 sampai 4 proyektor yang pasang di kelas. Sekarang ini sudah ada 5 atau 6 terakhir pengadaan, sudah ada proyektor yang dipasang di kelas-kelas. Berarti sudah ada 6 kelas ya, dari 18 kelas ya? Langsung dipasang di kelas standar. Iya. Yang ya guru-guru dalam proses belajar mengajar. Dan sudah kami ingatkan dengan guru-guru supaya ini dipakai. Supaya digunakan. Itu sementara keadaan jumlah siswa ada 533 siswa. Dengan 533 siswa dengan kelas 7 itu berjumlah 100
86 dengan 88 laki-laki, 98 perempuan. Kemudian kelas 8 itu ada 148 siswa. Itu dengan laki-lakinya 80, perempuannya 68. Kemudian untuk 9 itu ada 199 siswa. Itu dengan 95 laki-laki, perempuannya 104. Jadi laki-laki jumlah siswa SMP Negeri 7 263, perempuannya 270. 270 ya. Jadi 533 ya. Isinya itu 533 siswa pada tadi. Rombelnya ada 18. Iya ya. Jadi 18 itu kelas 7-nya 6 rombel, kelas 8-nya 5 rombel, kelas 9-nya 6 rombel. 7 ya. 657 ya. Jadi 18. Pak Budi, dalam waktu kurang lebih Agustus, September, Oktober, November, ini pertengahan Desember ya, berarti 4 bulan ini ya. Kira-kira kelemahan-kelemahan apa saja yang Pak Budi temui di SMP Negeri 7 Prabu Mulih itu sepanjang pengamatan Pak Budi selama 4 bulan ini? Apa saja kira-kira kelemahan atau tidak ada kelemahan kira-kira? Pada dasarnya kelemahan tuh tetap ada, jadi tidak akan 100%. Jadi dari segi kelemahan itu dari guru misalnya atau siswa atau sarana atau siswa kira karena ini mungkin jauh dari kota ya, kemudian mungkin jadi tingkat apa ya, tingkat motivasi belajar, kemudian masih ya sedang baik, kemudian yang lain paling kenakalan biasa sama dengan lain kalau itu. Tapi motivasi belajar ini mungkin karena kalau kelas 9 kan masih bawaan COVID di daring, bawaan kemarin, jadi untuk memotivasi belajar sebagaimana mestinya itu masih kurang. Kira itu mengenai sarana, kami kira ini cukup lengkap ya. Ruang belajar cukup ya. Lab komputer ada ya. Ruang belajar, lab komputer ada. Lab komputer ada ya. Bagus. Ada dua ruang ya. Ditambah kita dan tambah yang pengadaan dari Dignas itu 27 Chromebook ya. 27 buah. Jadi timbangan ya kalau komputer ya. Chromebook ya. Juga sarana TU, komputer, kemudian printer dan sebagainya. Cukup ya. Tidak kurangan, malah satu TU itu memegang satu komputer. Jadi ada masing-masing komputer sendiri-sendiri gitu. Jadi kemarin itu ada dua TU, ini ada TU atas, ada TU bawah. Nah, zaman saya ini gabung semuanya biar koordinasinya lebih baik. Jadi gabung jadikan satu ya. Jadikan satu, jadi koordinasi. Kalau kemarin tuh agak susah, nak nyuruh ke atas jauh loh. Nah, sudah kita gabung di sini. Walaupun agak bersempit-sempit. Ya, kalau dari segi guru kira-kira ada kelemahan atau kekurangan yang sudah Pak Budi tangkap dalam 4 bulan ini? Jadi kekurangan kami nih Pak Dar, ya, jadi mata pelajaran PJOK. Jadi entah ini salahnya di mana sampai saya masuk itu. Jadi guru-guru PHL yang ada di sini yang potensinya PJOK itu ada yang malah ditinggalkannya di tempat lain. Padahal sementara kami ini kurang ya? Ada satupun guru PNS yang ataupun P3 di SMP 7 ini. Iya. Itu yang kedua mapel seni ini semuanya masih HL dua-duanya. Kemudian matematika oleh ada guru pindah katanya kemarin matematika. Jadi kekurangan ini ada, sementara guru yang sertifikasi itu Bu Ana sama Bu R ini itu 30 jam di banyak ya. ini. Jadi ya
nyikapinya karena tidak maksimal kami paksakan juga. Ada yang tenaga bantu Pak Demi yang dulu dari sini juga, tapi lah sudah P3K di SD. SD ya. Kami katakan tolong bantu, hanya tidak maksimal sampai 30 jam itu. Iya jelas. Nah sementara itu Pak Dadar memang kita ya untuk memotivasi guru-guru ini dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, ya guru-guru kita ini memang perlu masih perlu dimotivasi ya, motivasi supaya pelaksanaan itu. Maka kami laksanakan itu supervisi, pelaksanaan supervisi di kelas dengan guru-guru itu, di wawancara, dilihat modulnya, kemudian sesekali kami keliling tanpa supervisi ya, jadi masih perlu ya peningkatan ya. Jadi makanya kemarin kan kami aku minta maaf ada kemarin sudah ada pelaksanaan pembuatan ya modul ajar yang Ibu Reni. Oh iya ya. Kemudian datang Kak Kadin, ujiku Pak Nadila datang belum ini. Akhirnya jalan hari ini Senin kemarin. Ya tak apa. Yang datang Kak Kadin bagus ini yang itunya narasumbernya seperti Reni dari SMP 1 ya. Iya. Karena permintaan guru-guru ini kami penting bukan apanya, kami ini penting yang nggak ngajari otodidak satu-satunya galak itu. Nah, jadi kami minta yang itu jadilah, nggak usah yang narasumbernya yang terlalu ini. Yang penting ilmu kami dapat sudah. Jadi siapa ini? Ada sebagian ngomong Bu Reni katanya baca. Akhirnya bagus sudah, lumayan. Reni, itu. Jadi aku nyangka Pak Darmadi nonton, jadi dalam jalan ini Pak Kadin datang, Pak Kadin lama di sini sampai jam 12 lewat itu oleh sekalian dia nanti jauh. Kalau menit Pak dia nak ke SMP 7, nak lihat dia keadaan SMP 7 tuh. Ya, ngobrol lama kan. Itu sementara Pak juga ini di bidang apa ya. Kami kemarin tidak nyangka sudah dianggarkan oleh Dignas juga, rupanya ya sudah. Karena ini lah berpuluh-puluh tahun musola itu dapat huni, jadi laku rehab atap minimal untuk diganti ya atap ya. Di atas kalau di mana-mana sudah juga berani kiri walaupun ya sharing misalnya ada dananya itu kan, ada yang gunakan pengalihan dananya untuk bank sampah, sementara juga kakek bank sampah atap dan dulu ke masalah. Iya. Jadi di samping ada penggunaan dana ini, ada yang sumbangan dari guru-guru kan. Ada tatap, ya dengan tatap lah. Pokoknya kalau tidak sholat terpecah. Rupanya yang lain kata Pak PJ dari Dignas, Pak Budi itu kami anggarkan. Alhamdulillah juga masih banyak. Lapor belum, pintu keramik belum, masih banyak aja. Dana 100 juta kalau habis. Iya. Itu yang sementara Pak. Itu oke. Makasih Pak Budi. Berarti kalau Bapak simak itu ada dua kelemahan tadi yang utama ya. Yang pertama itu baik siswa maupun guru kelemahannya adalah di motivasi ya, yang motivasi. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Budi lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Kalau guru tadi sudah melakukan IHT, melakukan selain HT tadi ya IHT ya tadi ya, melakukan IHT. Nah, kalau ke siswa kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi ini yang direncanakan di tahun yang akan datang? Kalau aku dengan itu rencananya dia minta tolong dengan Dewan Guru beserta wali kelas itu luangkan waktu sebentar untuk memotivasi siswa. Jadi luangkan waktu sekitar 10 menit untuk mengarahkan siswa kan. Di samping yang kami akan berusaha ya, misalnya ada apel
ada upacara, ada kegiatan rohis, nah, itu selagi saya bisa akan pengarahan terus. Jadi dimotivasi ya kepada anak-anak apa mana pentingnya untuk belajar, pentingnya dari di otak kita tuh ada ada ilmu. Iya, iya. Jadi sudah mengarahkan dengan guru-guru sekalian nanti sudah ini akan rapat ya juga akan yang mengarahkan guru supaya jangan jangan jemu-jemu jangan bosan pokoknya apapun rintangan ya tugas kita sebagai guru ya tetap semangat ya. Itu anak-anak yang namanya kekurangan anak itu kan memang itulah anak-anak. Jadi akan itu motivasi guru-guru supaya ya anak-anak tetap diarahkan jadi minimal uji peluang kan waktu bentar sebelum memulai pelajaran 5 menit atau 10 menit ya pengarahan motivasi mungkin cerita keberhasilan tokoh-tokoh atau mungkin keberhasilan guru itu sendiri atau bolehlah diceritakan dengan anak-anak kan untuk sekedar memotivasi itu Pak. Bulan depan itu kami akan ada LDK ya ada latihan dasar kepemimpinan ya. Dan kemarin itu kerjasama dengan yang seluler ada ranking 1 kita ranking 1 dibelokkan lomba di sini ada dipilih 100 orang siswa lebih itu ada lomba ranking 1 ada. Jadi motivasi kan jawab soal ada lombanya kan dengan cara itu mereka akan termotivasi untuk belajar itu. Ya berarti cara mengantisipasi kelemahan motivasi itu sudah direncanakan seperti yang Pak Budi sampaikan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kelemahan yang ada di satuan pendidikan di SMP Negeri 7. Nah, kira-kira selama 4 bulan ini sudah Pak Budi petakan belum? Kira-kira kekuatan SMP 7 itu apa saja yang sudah Pak Budi oh ini kelebihannya di sini, oh ini kelebihannya di sini, misalnya dari sisi gurunya, dari sisi TU atau dari sisi penguasaan IT-nya. Mungkin bisa Pak Budi ceritakan kekuatan yang ada di SMP 7 itu. Ya, kalau kekuatannya soalnya sebagian besar guru kita ini sudah rata-rata pendidikannya sudah lulusan S1 malah 7 orang itu sudah S2. 7 orang ya? 7 orang ya? S2? Iya. Sudah memadai ya, sudah tinggal bagaimana mendidik mereka ini supaya termotivasi ya semangat untuk yang melaksanakan daripada tugas-tugas sebagai seorang guru itu kekuatannya. Kemudian siswanya juga pada dasarnya anak-anak kita ini ya cukup ada belajar itu tinggal cara guru saja bagaimana dengan kurikulum mereka misalnya belajarnya itu kan tidak membosankan. Mungkin dengan cara anak-anak itu memang kekuatan mereka itu ada. Iya. Jadi mereka itu pada dasarnya sebagian besar siswa itu kemauan belajarnya itu cukup tinggi pada. Nah, kalau dilihat dari segi kekuatan satuan pendidikan di SMP Negeri 7, kira-kira Pak Budi sudahkah ada rencana atau bagaimana cara Pak Budi nanti memanfaatkan kekuatan-kekuatan itu? Mungkin di tahun depan mulai bulan Januari misalnya dan seterusnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada itu? Yang ke depan ya kami akan mengajak ya guru-guru ini ya untuk lebih meningkatkan daripada kinerja pada kinerja ya. Pelan akan usaha supaya guru-guru ini mulailah meningkatkan kinerjanya. Jadi dari kehadiran, kemudian jangan terlambat untuk masuk kelas,
kemudian meningkatkan wawasan ataupun pengetahuan daripada kompetensi sebagai seorang guru. Jadi kami akan mengajak mereka, kemudian tinggal pada dasarnya mereka ini kan kalau mungkin dengan cara yang baik, mereka akan ya insya Allah mau ya dengan bekerja ini dengan maksimal. Jadi kira tinggal tinggal mereka ini dimotivasi saja. Jadi insya Allah ke depan mereka akan mau. Jadi cara kita mungkin dengan cara pembinaan terus-menerus ya, pembinaan supervisi, kemudian kami sudah menganggarkan agar mereka ini nanti akan kami reward. Jadi kami sudah membuat itu dengan jajaran kurikulum dengan wakil-wakil yang lain. Jadi kami depan dalam satu semester ke depan akan membuat penilaian guru dengan reward. Jadi ada guru rajin, ada guru berinovasi, ada guru yang berdedikasi. Ya. Ada guru yang menjadi ini memang agak fenomenal ini favorit siswa, favorit siswa ini dalam tanda kutip. Yang tidak bisa marah, jadi biasanya itu tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa kan, cuma sekedar itu. Tapi kami sudah bahwa dia akan ada nanti mungkin pada Mei nanti hari pendidikan itu akan ada hari guru, yaitu guru rajin, guru berdedikasi, ada guru yang terfavorit, ya. Terfavorit ada 4 jenis itu yang kategori ya. Kami nilai dari sekarang kami sudah membuat semacam indikator penilaian. Kami guru rajin ini minimal yang dari datangnya duluan. Iya. Kalau misalnya piket ya dilaksanakan kan ada piket, jadi ada piket misalnya kan, kemudian bagaimana mengarahkan siswa, kemudian dan lain-lain itu antara lain. Kalau yang berinovasi tadi kan yang itu lebih ke pengajaran Pak dalam dia membuat modul mungkin ya, belajar media verifikasi ya, jadi lebih ke arah kemudian manfaat IT yang sudah kami pasang kan, dan kami akan juga membuat yang proyektor tadi yang mobil, sementara karena belum cukup, jadi ada satu yang standby mobil walaupun nanti bagaimana berkecukupan tidak, jadi ada yang bisa dipinjam maksudnya kan. Iya. Yang itu yang sudah dipasang di kelas itu mungkin tidak bisa mobil lagi kan. Jadi kalau ada baik kan kami kalau belum ada sekali itu mungkin akan ada standby. Nah kemudian jadi itu yang berinovasi dan berdedikasi. Jadi loyalitas dengan apapun yang disuruh oleh program kepala sekolah dan sekolah itu yang mereka mau melaksanakannya. Gitu tuh pantang mengenal. Jadi kan istilahnya yang loyalitasnya tinggi. Di samping ada penilaian dari absen, tetap kan dari yang lain-lain tetap. Tapi pilihannya dia loyalitas. Maksudnya misalnya kita perlu kemana, perlu buat ini yang misalnya jam tayangnya lebih dari jam kerja ya. Yang kita buat ini misalnya Kas. Waktunya sampai besok. Ini lagi dikasih oleh Pak Darmadi. Ada yang sanggup belajar itu Pak Dar. Aku kan kalau ini diakui oleh Pak Dar. Jadi kan ada istilahnya semangat ya. Guru itu yang cekatan kan, bantu terampil. Nilai ke ini tadi ya. Dedikasi tinggi ya. Jadi kalau terfavorit memang harus ini memang masukan dari warga kita Pak, ini sebagian kuesionernya tuh kita siswa yang nilai termasuk yang tadi yang berinovasi itu juga akan ada sebagian siswa itu yang nilai bagaimana menggunakan cara ngajar yang berbeda, mungkin kemudian variasi ya, IT di dalam kelas itu ya, tetap ada penilaian dari siswa itu.
ada beberapa yang bisa kita percaya. Jadi aku sudah ngancar itu dengan Bu Dar Pitpah. Di acara itu bulan Mei kita akan itu. Jadi itu cara kami untuk memanfaatkan itu, padahal jadi namanya ya upaya kalau baik kan dengan cara seperti itu, supervisi, kemudian dengan cara ada penghargaan, baik tergugah kan untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Terima kasih Pak Budi. Itu kita sudah menyelesaikan sesi 1 tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi. Minta waktu sedikit lagi untuk bagian yang kedua ini karena Pak Budi mau rapat. Bagian yang kedua ini adalah mengidentifikasi tingkat kepala sekolah memimpin perubahan. Nah, yang pertama, kira-kira bagaimana Pak Budi menyusun program kerja dan anggaran tahun 2024 yang akan datang ini? Jadi coba diceritakan. Bulan November itu kami sudah menginstruksikan kepada semua guru, kemudian kepala pembina eskul, kemudian bagian-bagian, wakil-wakil, kemudian TU, dan itu silahkan membuat usulan kegiatan setahun yang diperlukan, kemudian sekolah ini apa yang perlu kita lakukan untuk kemajuan sekolah. Silakan dibuat itu. Nanti kita masukkan sesuai dengan skala prioritas tentu saja. Jadi itu cara aku Pak Darmadi. Jadi semuanya kemudian alhamdulillah semuanya masuk gitu dari UKS, dari ini mereka buatkan buat usulan. Tapi baik kami dengan tim dengan wakil-wakil dengan bendahara itu yang nanti yang akhirnya menyusun itu Pak, menyusun program kerjanya ya. Kalau seperti yang diceritakan Pak Budi, kalau Pak Budi amati dari program kerja yang akan datang, ada tidak perbedaan antara program kerja tahun 2024 itu dengan program kerja yang sekarang? Kalau ada, bisa tolong diceritakan. Yang diceritakan kami pengen kegiatan ini LDK ya. Kalau yang baru ya. Kalau guru ya mengenai workshop, jadi yang berbasis data kita mengenai yang dari kurikulum itu yang numerasi, berarti kan ini ke cara guru menerapkan untuk siswa untuk hitung angka. Jadi sudah usulan kurikulum. Kemudian apalagi yang signifikan lupa kami nanti itu lado di situ Pak. Di yang dikirim ke Bapak ya. Artinya itu program itu sudah berbasis data berarti ya, terutama dari rapot mutu Pak Budi ya. Iya, dari rapot pendidikan berarti ya. Rapot pendidikan tahun yang lalu ya. Terutama tentang numerasi tadi ya. Terutama tentang numerasi. Artinya program kerja itu sudah berbasis data ya. Yes, itu Pak Joko sama Bu Dar yang kemarin kan ya? ke kegiatan itu kan. Jadi dia juga dari rapot dibuatlah programnya. Ya Pak, ada dua kalau tidak salah yang mereka usulkan itu. Iya. Pak Budi, Pak Budi kan meneruskan program sekolah penggerak ya. Ini program dari negara, katakanlah dari kementerian. Namun di akhir-akhir ini Bapak nilai ya, mungkin salah penilaian Bapak, Pak Budi seperti apa ya? Seperti gamang dengan melaksanakan terus atau
menghentikan atau meneruskan program ini. Sebenarnya keinginan Pak Budi itu seperti apa untuk melaksanakan terus program sekolah penggerak ini? Pada dasarnya program-programnya itu kan tidak akan tidak berhenti ya, berarti mungkin Terus ya. lebih ke kegiatan sekolah penggeraknya baik yang tidak. Soalnya kan kalau sekolah penggerak bedanya kan seperti workshop, kemudian kegiatan cara berbasis data kami lihat itu semuanya bisa dibiayai oleh Bos ya. sekolah Badar ya. Namun kegiatan kurikulum merdeka itu sendiri kan tetap berjalan ya. Jadi sebagaimana mestinya jadi tetap kami tekankan kepada guru-guru ya. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka ini terutama guru-guru itu ya tetap signifikan, harus semangat melaksanakannya itu. Jadi kami istilahnya sudah memprogramkan apa yang guru-guru butuh ya untuk misalnya untuk kegiatan workshop mau kegiatan minta apa, mungkin kan itu kan soal Arkas kan Pak Dar itu ada beberapa kali bisa perubahan itu Pak Dar. Betul. Jadi kan kalau memang sambil berjalan kurikulum merdeka itu ternyata kami nilai guru ini kurang apa dalam kurikulum merdeka, mungkin ya itulah nanti yang workshop yang akan kita lakukan ini. Mungkin dengan Pak Dar dia akan sharing juga dengan Pak Darmadi ini. Pak Dar misalnya kita perlu ya guru-guru berbimbingan apa ya, mungkin kami akan mengundang Pak Darmadi dan yang lain-lain ya berkompeten untuk membuat semacam kegiatan workshop. Jadi memang sebenarnya bukan pelaksanaan sekolah ini sekolah penggerak itu dihentikan, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan sekolah penggerak itu Pak dari yang kami meloi. Jadi kan banyak apa kan kalau misalnya nantinya mau kemana-mana kan itu ini kan ada yang dibiayai kan kalau misalnya ada kunjungan dan sebagainya kan walaupun bagaimana misalnya kita mengumpulkan guru kemarin sampai siang padahal nanti tahu sendiri kan nggak pinjam makan katanya pamannya padahal terus kan duitnya harus dana itu. Jadi bukannya kami itu tidak mau melok kegiatan-kegiatan itu. Jadi pada dasarnya sebagian program sekolah penggerak itu kita adopsi tetap kita jalankan. Berarti cuma kegiatan-kegiatan yang tertentu yang tidak kami ikuti Pak Dar. Jadi kalau soal pelaksanaan tetap support. Satu lagi Pak Dar ya, mungkin yang tadi itu baru teringat yang signifikan. Jadi kan ini 2 tahun pelaksanaan daripada kurikulum merdeka ini. Betul. Di buku pegangan siswa itu baru kelas 7 Pak Dar. Yang ada ya? Iya, yang ada. Jadi tahun ini kami agak ini sekalian kan bulan Mei biasanya itu kan pengadaan buku itu sudah. Jadi ini ada kan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 sekaligus. Ya, entah tadi katanya sudah disetujui kan ininya markas. Ini sudah kami anggarkan. Ya, kan tahun depan kurikulum mereka kan anak kelas 8 naik kelas 9. Betul. Nah, buku belum ada. Sementara kelas 8 ini masih menggunakan LKS kita. Jadi tamat kelas 8 ini sementara buku anak itu belum ada itu. Oh, ditambah mereka itu yang COVID kemarin ya? Iya. Jadi makanya ini yang signifikan mungkin pengadaan buku itu akan lebih banyak Pak. Jadi di situ sampai berapa? 108 juta itu di anggaran bos tahun ini. Apa juga yang sangat penting. Nak belajar kalau betul. Ya buku tidak ketik. Masa buku ya pegangan guru ya, karena P5, proyek P5 itu kita beli. Ada walaupun per tingkat kelas mungkin karena gurunya mungkin ada 5 sudah kita beli 5 eksemplar kan sebagai
sebagai acuan saja, acuan nih. Kalau yang bisa dilaksanakan kan, jadi sudah kami anggarkan itu. Jadi yang paling banyak mungkin tahun ini buku pada kan. Iya. Yang paling banyak mungkin buku yang biasanya paling 50 juta ya, dan buku itu ini cukup. Tapi tidak apa-apa. Ya, sementara yang paling penting jadi mungkin banyak buku. Itu yang prioritas lah katakanlah ya. Prioritas. Iya. Terima kasih Pak Budi atas waktu yang diberikan di sela kesibukan Pak Budi, sebentar lagi mau rapat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan program sekolah penggerak tetap diteruskan, karena menurut Bapak itu sayang ya, satu apa namanya, ilmunya itu banyak. Karena Bapak ikuti kemarin itu kan, Bapak ikuti kegiatannya kemarin belajar tentang disiplin positif. Itu kan jarang kita belajar tentang disiplin positif ya. Di Lokakarya kemarin itu sudah belajar disiplin positif. Artinya ilmu baru itu banyak sekali kalau tidak kita ikuti. Tapi mudah-mudahan ada perubahan nanti, karena sudah dikoordinasikan baik dengan dinas, dengan LPMP, dengan BPMP, dengan BGP. Mudah-mudahan di tahun depan ini ada kejelasan tentang program sekolah penggerak di SMP Negeri 7. Terima kasih sekali lagi Pak Budi. Sukses ya. Semoga SMP 7 tetap menjadi sekolah yang terbaik di Kota Prabu Mulih. Mohon maaf sekali lagi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.